Halo, kembali lagi bersama channel Mas Gema. Kali ini kita akan membahas soal matematika SD kelas tinggi. Boleh kalian komen di bawah kalau ada soal yang memang tidak mengerti atau ada soal yang salah atau ada jawaban yang salah. Mari didiskusikan di komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian untuk mensubscribe, like and share, dan bunyikan tanda lonceng untuk menerima notifikasi dari channel Mas Gema. Oke, langsung saja kita akan ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini hasil dari 10 kali 50 dibagi 20. Ini bisa dikerjakan di perkalian terlebih dahulu atau kita bisa mengerjakan dengan pembagian terlebih dahulu. Kita bisa tulis 10 kali 50 dibagi 20. Pertama, bisa mencoret nolnya terlebih dahulu atau langsung bisa membagi dengan angka 20. Misalkan 0 di 50 kita coret dengan 0 yang ada di bawah. Nah, kemudian 10 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasilnya adalah 25. Selanjutnya di nomor 2 ini soalnya tentang kuadrat. Hasil dari 23 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 23 kali 23. Cara konvensionalnya seperti ini. Hasilnya adalah 529. Kemudian 15 kali 15. Hasilnya 225. Ada cara cepatnya, tidak harus bersusun ke bawah. Tidak harus sampai 23 kali 23. Nanti ada cara cepatnya akan dibahas di video selanjutnya. Kemudian jika sudah 529 dan 225, maka selanjutnya adalah mengurangi 529 kurangi 225. Hasilnya yaitu 304. Nah, inilah nomor 2, isinya 304. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita melihat angka 75 dikurangi dengan negatif 35. Kita cermati soal ini dengan baik, karena jika ada tanda yang sama berhadapan, maka tanda tersebut menjadi tanda penjumlahan. 75 kurangi negatif 35. Ini menjadi plus 75 ditambah 35. Maka hasilnya adalah 110. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita akan menghitung FPB dari 28, 32, dan 72. Pada kesempatan ini akan memakai cara sengkedan. Sengkedan ini untuk FPB sendiri, jika dibagi dengan angka bilangan prima, ketiga bilangan ini 28, 32, dan 72, maka bilangan prima tersebut akan dilingkari sebagai tanda bahwa bilangan tersebut adalah hasil dari FPB dari ketiga bilangan ini. 28,
32, dan 72. Dibagi dengan bilangan prima 2, 14. 32 bagi 2 adalah 16. Kemudian 36. Dibagi 2 lagi adalah 7, 8, dan 18. Ini karena bisa dibagi semua dari ketiga bilangan kita lingkari. Ini juga bisa dibagi ketiga bilangan kita lingkari. Nah, sampai sini kita terlihat FVB dari 28, 32, dan 72 adalah 4 dari 2 pangkat 2. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini adalah soal cerita. Pada acara pesta, panitia menyewa piring sebanyak 6 gros. Kemudian 4 lusin dipinjam oleh Bu Toti. Kalau dipinjam berarti dia berkurang barang tersebut. Oleh Bu Tuti 4 lusin dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Ibu Ayu. Piring yang tersisa di tempat pesta sebanyak titik-titik buah. Maka dari itu, karena soalnya meminta buah, semua yang ada di satuan yang ada di soal tersebut harus dirubah semuanya ke buah. Gros, 6 gros, 4 lusin, dan 2 gros harus dikonversikan ke buah semua atau dirubah ke buah semua. Kita tahu bahwa 1 gros itu adalah 144 buah. 1 lusin yaitu 12 buah. Maka dari itu 6 gros dikurangi 4 lusin dikurangi 2 gros harus dirubah ke buah terlebih dahulu. Tapi sebelum berubah ke buah, kita bisa juga mengurangi dengan satuan yang sama. Misal di sini ada 6 gros. Si panitia itu punya 6 gros. Kemudian dipinjam sama Bu Ayu 2 gros. Kita bisa langsung mengurangi 6 gros dikurangi 2 gros karena sama-sama satuannya gros. Maka menjadi 4 gros. 4 gros. Berarti tadi 4 gros, 4 dikali satuannya 144 sama dengan 576. Kemudian dilanjutkan yaitu 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti. Yang tadi 1 lusin yaitu 12 buah. Jadi 4 lusin sama dengan 4 kali 12. Hasilnya adalah 48. Karena ini pengurangan dipinjam, kita bisa langsung mengurangi seperti ini. Hasilnya adalah 528. Jadi piring yang tersisa di tempat pesta sebanyak 528. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. Memiliki 3 bidang sisi, alas, tutup, dan selimut. Kemudian memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Memiliki rusuk, 2 rusuk. Rusuk alas dan tutup. Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah ini adalah tutup berupa lingkaran. Bangun ruang ini yaitu tabung. Cukup mudah untuk ditebak ya, karena tabung memiliki tutup berupa lingkaran dan memiliki 2 rusuk. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 ini, sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 35 cm,
lebar 15 cm dan tinggi 14 cm. Diisi minyak goreng sampai penuh. Nah, diisi minyak goreng sampai penuh. Volume minyak goreng di dalam kaleng adalah berapa titik-titik sentimeter pangkat 3, ini bukan sentimeter 3. Nah, selanjutnya yaitu kita coba dulu melihat apa rumus dari volume balok tersebut. Volume minyak goreng sama dengan volume balok. Sedangkan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan. Panjangnya 35 kali lebarnya 15 kali tingginya 14. Hasilnya adalah 7.350 cm pangkat 3 atau 7.350 cm kubik. Nah, rumusnya adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Soal nomor 8 ini, perhatikan tabel di bawah ini. Berapa rata-rata uang jajan mereka? Kita tahu sendiri bahwa rumus mencari rata-rata adalah kita jumlahkan semuanya lalu bagi dengan data yang ada. Jumlah semuanya seluruh bagi jumlah data. Jumlah seluruhnya yaitu 30.000. Dibagi dengan ada berapa datanya. Ada Aki, ada Biri, ada Corona, ada Dega, ada Eja. Ada Corona yang lagi booming di akhir-akhir ini. Dan ada 5 anak yang tertera di tabel tersebut. Dibagi dengan 5. Nah, langsung saja 30 bagi 5. Nolnya kita simpan terlebih dahulu. Adalah 6. Berarti isinya adalah rata-ratanya Rp6.000. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Tentukan luas bangun di bawah ini. Ini adalah salah satu bangun datar. Bangun datar di sini adalah bangun apa? Ya, betul sekali. Persegi. Karena dia persegi itu jika sisinya 23 cm, maka keempat sisinya pun pasti 23 cm. Di sini yaitu luas bangun persegi. Luas bangun persegi rumusnya adalah S kali S. Sisinya yaitu 23 cm dikali 23 cm. Hasilnya yaitu 129 cm pangkat 2. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Sebuah SD terdapat jumlah siswa sebanyak 180 orang yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah per kelas sama banyaknya. Pada semester 2 ada penambahan 3 siswa pindahan di kelas 6. Maka jumlah siswa di kelas 6 adalah, jadi kita mencari data yang tiba-tiba di semester kedua ini ada 3 siswa yang pindahan dari sekolah lain. Caranya adalah kita tuliskan dulu semua siswa ada berapa. Jumlah seluruh adalah 180. Kemudian jumlah kelas 6. Jumlah tambah siswa di semester 2 adalah 3. Kemudian ditanyakan adalah siswa kelas 6. Siswa kelas 6 berapa jumlah seluruhnya? Caranya adalah 180 per 6. 180
siswa seluruhnya dibagi dengan 6 kelas, yaitu rata-ratanya adalah 30 siswa. Karena di semester 2 ada penambahan 3 siswa, maka 30 ditambah 3. Hasilnya adalah 33 siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita bahas tentang trik-trik cepat, perkalian, trik-trik cepat, akar kuadrat, pangkat, dan yang lainnya di video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like, share, atau komen di bawah jika ada soal yang memang belum bisa, atau ada soal yang harus dibahas, atau ada request soal apa yang harus disampaikan. Terima kasih.